Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Kartika. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai materi eksponensial. Pertama kali, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian semua, ada yang masih ingat tidak? Apa itu yang dimaksud dengan eksponensial? Ayo, karena sebenarnya materi ini itu sudah kalian pelajari ketika kalian di SMP. Jadi sebenarnya eksponensial itu adalah kata lain dari bilangan berpangkat. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 3 pangkat 5. Coba, ini artinya gimana? Ini artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi totalnya 3-nya ada 5 kali. Oke. Nah, contoh yang ini sekarang 2 pangkat 6. Ini artinya gimana? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 2-nya ada 6 kali. Ya, pinter. Nah, kalau yang minus 5 pangkat 3 ini gimana, Bu? Sama aja ya, Nak ya. Cuma bedanya ini minus. Jadi, minus 5-nya nanti ada berapa kali? Ya, ada 3 kali. Minus 5 dikali minus 5 dikali lagi dengan minus 5. Nah, jadi kalau yang seperti ini, A pangkat N. Nah, ini artinya gimana? Iya, ini artinya A-nya dikali sampai sebanyak N. Jadi seperti ini. A dikali A dikali A dikali sampai dengan A. Jadi totalnya ini sebanyak N. Nah, jadi bentuk ini adalah bentuk umum. Nih, bentuk umum dari eksponensial atau bentuk umum dari bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat pangkat. Nah, yang pertama, ini ada 5 dulu ya kita bahas. Yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N hasilnya menjadi A pangkat M dikali N. Yang keempat, A kali B pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A per B pangkat N itu hasilnya sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Waduh, tambah bingung ya? Ada M, ada N. Jangan bingung dulu. Kita bahas satu-satu ya contohnya. Nah, contohnya misalkan nih ya. Ini kita masih sifat yang pertama. Ibu ingatkan lagi kalau sifat yang pertama tadi seperti ini nih. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat apa tadi? Iya, M tambah N. Ini dihafal ya. Contohnya gini. Misalkan, ini contoh yang paling gampang. 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, ini gimana? Lihat dulu, bilangan basisnya sudah sama belum? Nah, jadi di sini syaratnya adalah bilangan basisnya harus sama. A dengan A gitu. 5 dengan 5, 10 dengan 10 harus sama. Bilangan basis itu yang mana sih, Bu? Nah, bilangan basis itu yang ini. Yang ini dia. Jadi di sini bilangan basisnya berapa? Iya, 5. Karena sudah sama nih ya, sama-sama 5. Yang ini 5 pangkat 3, yang ini juga 5 pangkat 2. Jadi nanti hasilnya 5 pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 2. Oke, jadi hasilnya 5 pangkat 5. Wah, gampang kan?
Nah, kalau 10 pangkat 10 dikali dengan 10 pangkat 2 hasilnya berapa? Iya, karena sudah sama nih ya, bilangan basisnya 10 dengan 10, tinggal jumlahkan aja pangkatnya. 10 tambah 2 hasilnya 10 pangkat 12. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini nih. A pangkat 6 nih ya, dikali A pangkat 4. Bilangan basisnya sekarang berapa? Iya, bilangan basisnya A. Jadi hasilnya A pangkatnya kita jumlahkan 6 ditambah 4 sama dengan A pangkat 10. Wow, gampang banget. Contoh yang terakhir nih. Misalkan gini nih. 3A pangkat 2 dikali dengan 4A pangkat 6. Nah, ini gimana? Sama aja ya. Jadi lihat bilangan pokoknya masih sama-sama A. Lihat ini di depan A ada bilangan asli. Jadi kita kerjakan dulu perkalian untuk bilangan aslinya. 3 dikali 4 A. Nah, baru masuk ke bilangan pokoknya atau bilangan basisnya, yaitu A. Pangkatnya yang satu pangkat 2, yang satu lagi pangkat 6. Jumlahkanlah pangkatnya 2 tambah 6. 3 kali 4 berapa? Iya, 12 ya, bukan 13. A pangkat 2 tambah 6 berapa? 8. Jadi hasilnya 12A pangkat 8. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua tadi apa yuk? A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, contoh yang paling gampangnya misalkan gini nih ya, 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 4, hasilnya sama dengan berapa ayo? Iya, karena bilangan basisnya sudah sama yaitu 10, jadi kita tinggal kurangkan aja pangkatnya. 10 pangkat 6 dikurang 4, hasilnya sama dengan 10 pangkat berapa? Iya, 10 pangkat 2. Contoh yang lain, misalkan gini, 15A pangkat 5 dibagi dengan 3A pangkat 2. Nah, ini hasilnya gimana nih? Nah, kalau ada bilangan real di depan bilangan pokok, biasakan dulu kerjakan bilangan realnya. Jadi ini bilangan realnya 15 dengan 3. Jadi kita bagi dulu bilangan realnya. 15 bagi 3 baru masuk ke bilangan pokok. Berapa bilangan pokoknya? Iya, A. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5, kita kurangkan dengan 2. 15 bagi 3 berapa? Ayo, masih ingat enggak? 5 ya. A pangkat 5 kurang 2 3. Nah, jadi hasilnya 5A pangkat 3. Masih semangat kan? Masih dong. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga ya. Tadi kan di sifat yang ketiga itu A pangkat M jika dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya itu sama dengan A-nya pangkatnya M dikali N. Gini ya. Kali. Nah, contohnya gini. Ada soal 3A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, di depan A ini seperti tadi ada bilangan real yaitu 3. Jadi kita selesaikan dulu si bilangan realnya ini 3, kita pangkatkan dulu dengan 4. Jadi gini nih. 3 pangkatkan dulu dengan 4, setelah itu baru masuk ke bilangan pokoknya yaitu A. A pangkat 2, ini kan yang ini A pangkat 2, karena dipangkatkan lagi dengan 4 itu artinya nanti si 2-nya kita kalikan dengan si 4. 2 dikali 4. Nah, gitu ya. Hasilnya ini 3 pangkat 4 dikali dengan A pangkat 8. Nah, 3 pangkat 4 berapa?
3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 3-nya ada 4 kali. Hasilnya 81 A pangkat 8. Gini ya. Nah, sifat yang keempat, tadi A kali B pangkat N itu hasilnya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, contohnya misalkan gini, A dikali B pangkat 3 ini hasilnya berapa? Nah, gampang aja. A-nya dipangkatkan 3, B-nya juga dipangkatkan 3. Ini hasilnya A pangkat 3 kali B pangkat 3. Simpel kan? Nah, kalau soalnya yang agak sedikit aja lebih sulit. Nah, contohnya gini. 2A pangkat 2 dikali 3B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini gimana? Sama. Jadi kita kerjakan dulu satu-satu. Kita kerjakan dulu untuk yang ini. 2 pangkat 2 dulu. 2 pangkat 2. Nah, baru masuk yang A ya. A-nya kan sudah pangkat 2 nih. Karena dipangkatkan lagi dengan 2 berarti 2 dikali 2. Dikali. Sekarang masuk yang angka 3. 3-nya juga dipangkatkan 2. 3 pangkat 2. Sekarang yang terakhir tinggal si B. B pangkat 3-nya dikalikan lagi dengan pangkat 2. Iya, betul. Udah pinter-pinter nih. B pangkat 3 dikali ini ya. Sekarang pangkatnya 2. Nah, sekarang kita cari deh penyelesaiannya. 2 pangkat 2 berapa? Iya, 4 ya. A, 2 kali 2, 4. 4A pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, iya 9. B pangkat 3 kali 2. B pangkat 6. Nah, selesai. Jadi hasilnya 4A pangkat 4 dikali 9B pangkat 6. Ataupun kalau mau diselesaikan lebih lagi, kita kalikan nih bilangan real yang 4 dengan 9. 4 dikali 9. Nah, baru A pangkat 4 B pangkat 6. 4 kali 9 berapa? Iya, 36 ya. A pangkat 4 B pangkat 6. A dengan B tidak sama, jadi selesai sampai di sini. Oke, finish. Oke, yang terakhir untuk pertemuan kali ini kita bahas sifat kelima. Tadi sifat kelima itu A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, contohnya di sini buat A per B pangkat 4. Nah, itu artinya A pangkat hasilnya menjadi A pangkat 4 dibagi dengan B pangkat 4. Nah, ini hasilnya ya. Nah, contoh yang kedua nih. Ada soalnya 6A pangkat 3 dibagi dengan 2B dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi contohnya kalau ada soal seperti ini dan ada bilangan realnya, kita selesaikan satu-satu ya. Jadi 6-nya kita pangkatkan 2 dulu. 6 pangkat 2 nih. Sekarang masuk yang A. A pangkat 3-nya dipangkatkan lagi dengan 2. A pangkat 3 tadi kan kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya kita kalikan ya. Jadi ini 3 dikali 2 seperti ini ya. Jadi yang 2-nya juga gitu ya. 2 dipangkatkan 2, B-nya juga dipangkatkan 2. Nah, hasilnya 6 pangkat 2 itu 36. A 3 kali 2 6 dibagi dengan 2 pangkat 2 4. B pangkat 2. 36 bagi 4 berapa? Ya, 9. A pangkat 6 dibagi B pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Dan ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Tulis di bukunya dan kirimkan ke GCR Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.